Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang di channel saya, Pak Queen. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Baiklah, teman-teman sekalian, hari ini saya akan membuat satu konten ya. Ini tentang tutorial ya. Jadi mohon maaf sebelumnya bagi teman-teman, terutama teman-teman atau rekan-rekan guru yang mungkin sudah tahu ya cara membuat soal online ya dengan Google Chrome. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui, namun di sini saya hanya sedikit berbagi saja bagi teman-teman yang memang mungkin masih bingung dalam penggunaan Google Chrome untuk membuat soal online. Nah, baiklah teman-teman sekalian, hari ini saya akan membuat tutorial atau cara ya, bagaimana sih membuat soal online ya. Yang sekarang memang kita teman-teman guru sekalian ya, mungkin akan di sebagian daerah tetap mengadakan pembelajaran daring tentunya ya. Mungkin ada yang dengan menggunakan fasilitas lain, tapi ada pula yang menggunakan sistem soal online ya, itu menggunakan Google Chrome. Ya, jadi langsung saja teman-teman sekalian ya. Nah, di sini sudah saya langkah awal adalah menyiapkan soal dulunya. Nah, soalnya ini ya teman-teman, saya buat di Word ya. Jadi buat dulu soalnya. Ya, ini saya buat 5, hanya 5 saja contohnya biar cepat kayak gitu kan, biar tidak terlalu lama. Nah, diusahakan pertama teman-teman sekalian jangan memberikan nomor. Nah, jangan memberikan nomor pada setiap soal. Lalu karena ini pilihan ganda yang saya contohkan adalah pilihan ganda, jangan pula membuat A, B, C, D, E atau seterusnya ya. Jadi cukup seperti ini saja ya. Nah, kosongkan saja, itu yang pertama. Lalu kedua, disiapkan pula teman-teman sekalian, yaitu nama siswa. Jadi di sini saya aplikasikan nama-nama siswa saya ya. Kebetulan saya mengajar di kelas 3 ini. Saya pinjam nama-nama siswa saya seperti itu. Ya. Nah, ini kita siapkan. Nah, langsung kita menuju Google formulir ya. Langsung saja kita klik Google. Ya, saya memakai browser Google Chrome ya. Di sini teman-teman sekalian ya dapat dilihat. Nah, di sini kita pilih Google Drive dulu. Inilah teman-teman sekalian, jadi kita sudah masuk ya di Google Drive-nya. Lalu pilih tanda plus ya. Lalu pilih cari Google formulir di sorot. Lalu pilih formulir kosong. Nah, kita tunggu ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman sekalian, kita kasih judul nih, formulir tanpa judul. Nah, kita kasih judul ya, karena judulnya mungkin ini ibaratnya ulangan semester ya, ulangan semester 2 kelas 3 seperti itu. Lalu deskripsinya kita boleh tulis juga soal ulangan pas seperti itu. Nah, selanjutnya setelah terisi, maka kita pilih yang bawah ya, ada ini pertanyaan tanpa judul, kita klik. Nah, kita buat nama ya, kita tulis nama dan di sini pilihan jawabannya adalah kita pilih pilihan ganda ya. Nah, lalu kita klik opsi. Nah, disinilah kita akan pastikan nama-nama siswa kita, teman-teman sekalian ya. Nah, kita buka tadi mana, ini ya. Nah, ini siswa saya, ada jumlahnya 24. Lalu kita copy
ya. Lalu kembali ke Google Form tadi, lalu kita pastikan. Nah, seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman sekalian, maka kita centang wajib diisi ya, wajib diisi ini bagian bawah. Nah, maaf. Nah, udah ya, wajib diisi, dia sudah berubah tombol menjadi ungu. Nah, setelah itu maaf teman-teman, kita ke atas, kita tambahkan, ini ada tanda tambah, kita tambahkan pertanyaan, kita tambahkan ya, kita ke bawah. Nah, di sini saya akan buat password teman-teman sekalian. Jadi saya akan amankan soal saya ini sehingga tidak semua orang, maksudnya yang bukan kelas 3, khususnya ini kan saya contoh kelas 3, itu tidak akan bisa biar tidak bisa membuka soal ini. Jadi memang ini saya buat khusus kelas 3 seperti itu ya. Nah, kecuali memang nanti dikasih tahu ya, nah itu lain. Tapi di sini saya hanya sebatas mengamankan saja. Nah, ibarat ya. Nah, di sini saya tulis password nih, password ya. Nah, sudah itu di sini pilihannya adalah jawaban singkat ya, jawaban singkat. Lalu di sini di paling bawah di sini tertulis wajib diisi ya, digeser sehingga ungu. Lalu di bawahnya ada titik 3, kita pilih titik 3, lalu kita pilih validasi jawaban. Nah, di sini ada angka, ada lebih dari. Nah, di sini yang kita rubah, saya akan rubah nih angka ini, saya rubah menjadi teks. Nah, ini untuk passwordnya teman-teman sekalian. Jadi saya isi kelas 3 ya, kelas 3 di kata kuncinya. Nah, di sini sebelahnya ada teks kesalahan khusus, artinya ketika siswatu mengisikan password ini salah, maka akan tampil tulisan. Nah, ibaratnya kita buat maaf atau diisi yang lainnya. Ini kita akan membuat lembar baru ya, seperti itu. Nah, gimana caranya membuat lembar baru? Nah, ini ada tambah bagian. Nah, di sini ya teman-teman sekalian, di sini ada tambah bagian, maka kita buat tambah bagian ya. Nah, tambah bagian. Nah, tambah bagian di sini ada bagian tanpa judul ya, bagian tanpa judul, maka kita buat bagian tanpa judul ini ya, dengan judul ya, kerjakan perintah nih ya, kerjakan atau pilihlah jawaban yang paling tepat ya. Lalu kita tambahkan pertanyaan dan klik tanda tambah. Nah, disinilah ada pertanyaan yang akan kita isi ya, pastikan pertanyaan soal kita teman-teman sekalian ya. Nah, kita lihat soal yang sudah kita siapkan tadi ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita blok ya, ini copy, lalu kita kembali ke Google Form tadi. Nah, ini kita pastikan di sini ya. Setelah itu teman-teman sekalian, untuk jawabannya kita pilih opsi, lalu kita kembali ke soal yang kita buat tadi ini ya, kita blok, kita copy, lalu kita ke Google lagi, kita pastikan. Nah, sepertinya teman-teman sekalian ya, sudah membiarkan sifat di rumah, membalani es kelapa muda, menjenguk dan mendoakan agar cepat sembuh, mengajarkan bermain lain-lain. Nah, sampai di sini teman-teman sekalian, kita akan buat kunci jawabannya ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan centang dulu ya teman-teman sekalian ya, centang dulu apa yang wajib diisi ini ya. Kita centang wajib diisi ya, seperti itu. Lalu teman-teman sekalian, setelah kita centang wajib diisi ya, kita ke pengaturan, ke setelan ya, ada setelan, kita pilih. Nah, di sini ada pilihan umum, presentasi, kuis.
Yang umum kita batasi ke satu jawaban. Jadi artinya di sini teman-teman, siswa itu hanya dapat menjawab satu dari pilihan yang beberapa pilihan tadi ya. Nah, jadi kita batasi, kita centang satu jawaban, lalu kita ke presentasi. Nah, kita presentasi ini kita akan centang acak urutan pertanyaan, sehingga setiap siswa nanti, siswa saya yang 24 itu soalnya akan diacak, tidak sama antara namanya yang si A dan si B itu beda-beda. Namun soalnya tetap sama tapi ngacak ya. Lalu yang kuis. Nah, yang kuis ini teman-teman, nah kita klik, kita hidupkan dulu, jadikan ini sebagai kuis ya. Nah, di sini segera setelah setiap pengiriman ya dibiarkan. Lalu di sini yang pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar ini kita hilangkan centangnya. Cuman aja hanya ada nilai poin saja, lalu kita simpan. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, kita menuju ke pilihan kunci jawaban yang di bawah ini. Nah, kita pilih, kita klik. Nah, di sini kita akan memberikan jawaban untuk kita sendiri ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C ya, menjenguknya dan mendoakan agar Lani cepat sembuh ya. Kita jawab C, kita centang atau kita beri titik seperti ini. Lalu di ujung sini ada poin. Karena saya contohkan di sini saya membuat soal 5 ya. Jadi 5 itu anggaplah kalau nilainya semuanya 100 maka nilainya 10 ya, 10. Anggaplah ini kan umpama ya teman-teman sekalian, jika soalnya sampai 20 ya dibagi saja. Ya, 20 dibagi berapa ya? 100 bagi 20 seperti itu. Karena ini soalnya 5 saya buat anggaplah ini 10 nilainya ya. 9 10. Nah, jadi satu soal kalau benar poinnya adalah 10. Setelah seperti itu kita klik selesai. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah. Ini satu soal sudah. Ya. Lalu bagaimana dengan soal selanjutnya? Sama saja teman-teman sekalian. Namun memang di sini saya contohkan yang ada gambar. Nah, di sini ya. Nah, ini soal kedua ini ada gambarnya nih. Nah, ada gambarnya. Oke, kalau sudah seperti itu teman-teman, kita kembali lagi ke Google Chrome ya. Nah, kita tinggal klik tanda tambah ya. Kita klik tanda tambah. Ya. Ini soal kedua, maka kita kembali ke soal, kita tinggal pastikan saja pertanyaannya. Mana tadi? Ini. Teman-teman sekalian ya. Nah, ini rumahnya nanti kita geser dulu. Kita lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Rumah adat berasal dari, nah ini kita kopikan dulu. Ini jika soalnya bergambar, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kita pastikan ya di sini. Lalu di sini teman-teman bisa teman-teman lihat ya, di sini ada tanda seperti tanda picture ya, lambang tanda untuk upload gambar. Oke, kalau seperti itu kita harus simpan gambarnya dulu teman-teman sekalian. Nah, jadi yang paling bagus kita simpan dulu teman-teman sekalian gambarnya. Gimana caranya? Kita klik gambarnya, kita klik sebelah kanan. Nah ya, ulangi, klik sebelah kanan. Nah, di sini ada save as picture. Ya, kita save as saja. Nah, kita kasih nama teman-teman ya, apa? Rumah Toraja nih ya, rumah Toraja seperti itu. Ya. Nah, kita pilih penyimpannya yang paling gampang. Saya simpan di download saja lah. Sudah ada sebenarnya. Nah, saya simpan save. Sudah, kita kembali ke Google Chrome tadi. Nah, di sini kita klik karena kita mau gambar ya. Nah, unggah. Nah, cari ya, atau yang paling gampang kita seret atau tarik filenya ke sini boleh. Tapi kalau nggak mau ya kita cari saja, kita klik cari ya. Lalu kita lihat di sini akan saya simpan tadi di download, terserah teman-teman mau simpan di mana. Nah, di sini ada rumah Toraja. Klik rumah Toraja, open, maka dia akan upload. Ya, dia upload. Nah, ini ya teman-teman sekalian ya. Perhatikan gambar rumah di bawah ini, rumah adat di atas berasal dari, nah ini bisa diedit teman-teman ya. Rumah adat tersebut ya, kita buat tersebut.
tersebut berasal dari, nah seperti itu. Nah, lalu opsinya kita klik, karena ini merupakan jawaban dari soal. Ya, kita tinggal pastikan saja. Ya, ini ya. Nah, kita kopikan, lalu kita kembali ke Google Chrome-nya, ya. Pastikan di opsi ke, nah ini sudah teman-teman sekalian, ya. Lalu kita centang wajib diisi, lalu kita pilih kunci jawaban seperti yang pertama tadi, lalu kita klik jawabannya apa, suku Toraja, lalu poinnya kita isi berapa, karena ini 5 soal saya buat 10, lalu selesai. Belum teman-teman ya, selesai apa belum? Ya. Lalu selesai ya. Nah, setelah ini udah 2 soal, lalu kita buat lagi soal yang ketiga, sama kita tambahkan pertanyaan, kita copy pastekan, nah, kita copy pastekan lagi. Soalnya sudah selesai, maka ini soal sudah selesai teman-teman sekalian, tinggal dikirim. Gimana cara ngirimnya? Di bagian atasnya ada kirim ya teman-teman sekalian, jadi kita klik kirim, lalu di sini ada 3, ada email, ada tautan. Yang paling gampang kita menggunakan tautan ya, karena tidak seluruh siswa itu bisa buka email ya, apalagi untuk SD ya. Jadi kita klik tautan. Nah, karena ini terlalu panjang, maka kita pendekkan, kita klik pendekkan, ya. Setelah itu kita salin, teman-teman sekalian. Nah, kita salin seperti ini. Nah, untuk membuktikannya apakah soal ini sudah dapat digunakan atau sudah dapat dikerjakan, tentunya kita akan membagikan ini nanti dengan siswa kita, teman-teman sekalian, melalui grup ya, grup WA atau grup Messenger ya, dengan passwordnya tentunya. Baiklah, kita akan buktikan. Saya akan membuka browser yang satunya, karena ini Google Chrome. Saya akan buka browser, menggunakan browser ini apa, Firefox ya. Ya, jadi ini kan link, sudah berupa link ya. Jadi link sudah saya salin ya. Nah, nanti akan saya bagikan. Nah, seumpamanya saya ini seorang murid nih, seorang siswa. Setelah saya buka apa namanya, HP, handphone, atau buka ini ya, PC atau laptop. Nah, sini lalu akan saya pastikan link yang telah dibagikan tadi. Seperti itu. Nah, oke teman-teman sekalian, sudah dapat kan? Ada di sini ada ulangan semester 2 kelas 3, soal ulangan PAS. Nah, ini wajib isi. Nah, jadi password. Nah, ini ada password nih teman-teman. Nah, nama-nama siswa tadi sudah ada sini semua ya. Nah, jadi password. Nah, sekarang kita isi password dulu. Tadi passwordnya apa? Kelas 3, kelas 3. Oke. Sekarang saya akan menggunakan nama ini satu ya. Contohnya ibaratnya yang paling atas saja. Ajeng Saska Dewi. Nah, ibarat saya Ajeng nih. Nah, klik. Lalu di sini tombol paling bawah kita klik berikutnya. Ya, sudah terbuka teman-teman sekalian. Soal pertama, hari ini Ani tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menari sekolah karena sakit. Nah, sekarang kita coba isi ya, Nah, ini kan ada gambarnya juga sampai masuk 10 poin. Nah, ibaratnya di sini saya akan isi nih. Saya isi yang 1, nomor 2, nomor 3 mungkin saya salahkan ya. Ibarat contoh. Nah, kelembapan ibaratnya yang ini seperti itulah ya. Nah, ini ibaratnya, kalau ini ibaratnya mungkin nias lah, salahkan. Nah, seperti itu. Lalu setelah di bawah ini ada tombol kirim teman-teman sekalian. Nah, siswa akan mengklik ini, kirim. Nah, lalu di sini langsung ada lihat skor ya.
Nah, siswa kan bisa dapat melihat skor. Coba lihat skor. Berapa sih skornya? Oh, kelas 3. Iya, pilihan jawaban yang paling tepat. Jadi skornya hanya dapat 30 karena ada salah 2 seperti itu teman-teman sekalian ya. Ini skornya 30 dari 50 poin. Iya. Ya, saya tadi isi 10 poin ya, mohon maaf. 10. Jadi satu soal tadi saya buat 10 ya. Jadi kalau benar semua kan 50 poin. Nah, ini hanya benar 3 sehingga dapat 30 poin. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, sebagai seorang guru, apakah bisa langsung kita cek? Ya, kita masuk kembali ke browser kita tadi, teman-teman sekalian. Nah, ini saya pakai Chrome kan. Ini saya salahkan. Di sini, nah, sudah ada nih. Di sini ada pertanyaan, lalu sebelahnya ada jawaban. Sehingga dapat dilihat bahwasanya hanya baru satu orang yang menjawab, teman-teman sekalian ya. Baru satu orang yang menjawab. Kita klik, ya. Nah, kita klik. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Kita klik. Di sini hanya baru satu orang yang menjawab. Nah, yang lain belum menjawab ini. Nah, seperti itu. Nah, yang untuk menggampangkannya, kita melihatnya dengan menggunakan tabel rekapitulasi, ya, itu tabel Excel ya. Di sini ada tanda seperti ini, membuat spreadsheet ya. Kita klik, ya, lalu kita buat. Nah, di sini kita dapat lihat nih teman-teman sekalian. Ini hanya satu anak yang saya contohkan ya. Nah, skornya 30 dari 50 kalau benar semua. Nama Ajeng Saska Dewi, kelas 3, paslon kelas 3 nih. Menjenguknya dan apa ini ya. Terus seperti itu. Nah, di sini jawabannya ada, lengkap seperti itulah teman-teman sekalian ya. Jadi, tentunya dengan menggunakan Google Form, insya Allah lebih mudah ketika kita melakukan ulangan harian secara online ataupun ulangan semester ya, atau PAS secara online. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan sedikit tutorial saya ini bermanfaat ya, bagaimana cara membuat soal secara online menggunakan Google Form dari Google Drive. Dan saya ucapkan terima kasih telah mampir ke channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.